warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Vina Stiani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang otak dan medula spinalis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang otak. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat yang bekerja sama dengan saraf tepi. Kemudian, untuk memberi kemampuan pada manusia dalam berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Otak memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada cerebrum, atau yang bisa disebut dengan otak besar. Yang kedua ada cerebellum atau yang bisa disebut dengan otak kecil. Dan yang ketiga ada brainstem atau yang bisa disebut dengan batang otak. Otak besar atau cerebrum dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontal, yaitu bagian depan. Yang kedua ada lobus parietal, yaitu bagian atas. Yang ketiga ada lobus temporal, yaitu bagian samping. Dan yang keempat ada lobus occipital, yaitu bagian belakang. Lobus frontal atau bagian samping berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Kemudian lobus parietal atau bagian atas berperan dalam pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Kemudian yang ketiga ada lobus temporal, yaitu bagian samping, berperan dalam fungsi berbicara. Kemudian yang keempat ada lobus occipital, yaitu bagian belakang, berperan atau berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Kemudian pada otak kecil atau yang bisa disebut dengan cerebrum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Bagian otak ini berfungsi sebagai pengendalian gerakan halus seperti menulis dan melukis. Kemudian ada batang otak atau yang bisa disebut dengan brainstem. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil yang menyambungkan kesusunan saraf di tulang belakang. Batang otak dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah berfungsi untuk mengatur gerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Kemudian pons merupakan kumpulan dari saraf-saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak. Kemudian ada medula oblongata adalah bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi untuk mengatur atau sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Pada bagian diencephalon terdapat talamus dan hipotalamus. Talamus adalah bagian otak yang terletak di batang otak yang berfungsi untuk memproses atau memindahkan informasi mengenai pergerakan sensorik di otak. Kemudian hipotalamus adalah sekelompok sel saraf yang terletak di dasar otak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang medula spinalis atau yang biasa disebut dengan sumsum tulang belakang. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang adalah bagian utama dari sistem saraf pusat yang melakukan impuls saraf sensorik dan motorik ke otak. Letak sumsum tulang belakang yaitu memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas tulang leher hingga ruas tulang pinggang. Adapun juga fungsi dari sumsum tulang belakang adalah yang pertama, untuk menghantar impuls dari reseptor indera ke otak. Yang kedua, untuk penghantar impuls dari otak ke reseptor. Yang ketiga, untuk penghubung otak dengan seluruh tubuh. Yang terakhir, untuk pusat gerak refleks. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.